Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita yang kedua, kita akan membahas mengenai akhlak terpuji pada diri sendiri, yakni berilmu dan bekerja keras. Adapun yang akan saya sampaikan yakni tujuan pembelajarannya, kemudian akhlak terpuji berilmu dan kerja keras. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian, dalil, dampak positif dari berilmu dan kerja keras. Ini adalah peta konsep atau peta materi pada bab ini. Ini kita akan mempelajari mengenai berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Jadi, akhlak secara istilah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak terpuji pada diri sendiri yang pertama yaitu berilmu. Jadi berilmu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu ilmun yang berarti pengetahuan dan kepandaian tentang sesuatu. Sedangkan lawan kata ilmu adalah jahlun yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Orang yang bodoh adalah orang yang sudah merasa puas dengan pengetahuan yang sudah dicapai. Sedangkan orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Ilmu merupakan juga pintu gerbang yang menghantarkan seseorang meraih kesuksesan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Yang pertama adalah golongan manusia yang pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Manusia golongan ini bisa bermanfaat untuk sesama dan membawa keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian, golongan yang kedua adalah manusia yang pandai namun tidak mau memanfaatkan ilmunya secara baik. Manusia golongan ini bisa membahayakan orang lain karena ilmu yang dimiliki digunakan untuk mencari keuntungan sendiri jika tidak diiringi keimanan yang baik. Kemudian yang ketiga, manusia yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangannya. Nah, golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Kemudian, golongan yang keempat adalah manusia yang tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Golongan ini sangat sulit diarahkan karena merasa mampu dan benar. Nasihat dan pengarahan dari orang lain tidak diperlukan karena merasa mampu. Akibatnya tidak disukai dalam pergaulannya. Kemudian ada dalil perintah dalam menuntut ilmu. Islam telah mewajibkan bahwa setiap muslimin dan muslimat harus menuntut ilmu. Perintah untuk menuntut ilmu telah ditegaskan Allah SWT dalam wahyu yang diturunkan pertama kali, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajak kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut secara tegas menyuruh kita untuk membaca atau belajar. Apakah yang harus dibaca atau dipelajari? Yang harus dipelajari ialah ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Qauliyah artinya perkataan, sabda, atau firman. Sedangkan untuk ayat qauliyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Nah, sedangkan kauniyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berupa keadaan alam.
Ilmu agama tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan ibarat orang yang pincang. Sebaliknya, ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi ilmu agama seperti orang yang buta. Oleh sebab itu, ilmu agama dan ilmu pengetahuan harus dimiliki secara bersamaan. Kemudian, dampak positif dari berilmu atau manfaat ilmu. Ini sangat amat besar bagi kehidupan manusia di dunia. Antara lain, bagi diri sendiri, yang pertama, mempunyai kedudukan yang terhormat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Dan yang kedua, kita akan mengetahui apa yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama secara benar. Dan yang keempat, memotivasi diri agar terus-menerus mempelajari ilmu. Yang kelima, dengan banyak ilmu, kita akan menjadi pandai atau cerdas sehingga selalu bisa menyelesaikan permasalahan hidup dengan baik. Dan yang keenam, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Dan yang ketujuh, dengan ilmu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya, dampak positif atau manfaat ilmu bagi orang lain. Yang pertama, memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan, dan saran. Kemudian yang kedua, tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Kemudian akhlak terpuji. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius sampai suatu tujuan. Pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada wa man haraka wasolah, yang artinya, barang siapa yang sungguh-sungguh atau kerja keras, niscaya akan berhasil, dan barang siapa yang bergerak atau berjalan, niscaya akan sampai. Kemudian, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang seningkat dengan ibadah. Jadi dalam pandangan Allah SWT, seorang pekerja keras ini tentu lebih utama daripada orang yang hanya melakukan ibadah atau berdoa saja misalnya, tanpa mau bekerja dan berusaha, sehingga hidupnya melarat penuh dengan kemiskinan. Kemudian, Islam pun menganjurkan supaya umatnya bekerja keras dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Dan ada beberapa dalil yang menganjurkan supaya kita bekerja keras. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Kemudian selanjutnya, syarat pokok dalam bekerja keras. Yang pertama, harus ikhlas. Jadi ikhlas ini masuk ke syarat pokok dalam bekerja keras. Ikhlas adalah mempunyai motivasi yang benar untuk berbuat hal yang baik bagi kehidupan dan dibenarkan oleh agama dengan tujuan meraih ridho Allah. Kemudian, syarat yang kedua adalah shawab atau benar. Shawab ini adalah sepenuhnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama melalui Rasulullah SAW untuk pekerjaan ubudiyah atau ibadah khusus dan tidak bertentangan dengan suatu ketentuan agama dalam hal muamalah atau ibadah umum. Kemudian dampak positif dari sikap kerja keras. Jadi, setiap sikap perilaku yang terpuji pasti akan berdampak positif atau menguntungkan, terutama bagi pelakunya sendiri. Adapun dampak positif dari pekerja keras antara lain, satu, terpuji dalam pandangan Allah SWT karena telah mengikuti sunnah Rasulnya. Dan kedua, terpuji di dalam pandangan manusia. Misalnya, ketika seseorang diserahi tugas dan dapat menyelesaikannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama. Kelima, pekerjaan yang dilakukan berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Keenam,
memperoleh kepercayaan dari orang lain sehingga membuka peluang untuk memperoleh rezeki pada waktu mendatang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.